Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pluralisme agama dan integritas bangsa Indonesia. Saya Sinta Maharani. Saya di sini akan menjelaskan pengertian pluralisme agama dan integritas bangsa Indonesia. Pluralisme agama adalah sebuah konsep yang mempunyai makna yang luas, berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda dan dipergunakan dengan berbagai cara. Sedangkan integritas bangsa Indonesia adalah proses penyesuaian dan penyatuan unsur-unsur kebudayaan Indonesia yang beragam, sehingga terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Shohihatul Awaliyah Qubailal Fitri. Nama saya Shohihatul Awaliyah Qubailal Fitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan mempelajari pluralisme agama, tujuan belajar integrasi bangsa Indonesia, dan pandangan berbagai agama tentang pluralisme agama. Yang pertama, tujuan mempelajari pluralisme agama menurut Nurhalis Majid yaitu bertujuan untuk mendekonstruksi absolutisme, menegaskan relativisme dan membumikan toleransi setiap perbedaan, heterogenitas dan kemajemukan. Yang dimaksud mendekonstruksi absolutisme di sini itu membuat rancangan nilai-nilai realitas secara objektif. Pluralisme agama sendiri di sini juga bertujuan sebagai alat untuk penyatu dan perekat suatu negara, baik itu dari golongan bawah, golongan menengah maupun golongan atas. Yang kedua, tujuan belajar integrasi bangsa Indonesia yaitu untuk menghilangkan kelas-kelas sosial yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Yang kedua, menjadikan semua perbedaan-perbedaan yang ada menjadi sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menjadikan perbedaan sebagai modal dan bekal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju. Selanjutnya, tentang pandangan berbagai agama tentang pluralisasi agama. Yang pertama, pandangan Katolik. Pandangan Katolik terhadap pluralisme agama menurut Frans Magnus Suseno adalah faham yang menolak eksklusif kebenaran. Bagi mereka, anggapan bahwa hanya agamanya sendiri yang benar itu termasuk kesombongan. Yang kedua, pandangan Protestan. Pandangan Protestan terhadap pluralisme agama adalah menentang keras terhadap paham pluralisme agama. Meskipun banyak teolog-teolog Protestan yang menjadi pelopor paham ini. Dalam buku Panduan Pendidikan Agama Kristen untuk Mahasiswa, di sini juga dijelaskan bahwasanya pluralisme bukan hanya menghargai pluralitas agama, tetapi sekaligus menganggap atau penganut agama lain setara dengan agamanya. Nah, sikap seperti inilah yang mampu menerima, menghargai, dan memandang agama lain sebagai agama yang baik dan benar. Nah, dari sikap seperti ini juga kita harus berhati-hati karena dapat membahayakan dan menciptakan polarisasi iman. Artinya, keimanan atau kepercayaan atas agama yang diyakininya pada akhirnya dapat memudar dengan sendirinya tanpa intervensi pihak lain. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan sama Saudari Nila. Perkenalkan, nama saya Nila Depitaloka. Saya akan menjelaskan tentang pandangan berbagai agama untuk tema pluralisme agama. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi, Shohihatul Awaliyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan agama Hindu. Kaum pluralis agama dari berbagai penganut agama sering mengutip ucapan tokoh-tokoh Hindu untuk mendukung pendapat mereka. Sukidi, seorang propagandis pluralisme agama, misalnya, menulis dalam satu artikel di media massa, dalam kutip, dan konsekuensinya ada banyak kebenaran menitouch dalam tradisi dan agama-agama. Nietzsche menegaskan adanya kebenaran tunggal dan justru bersikap afirmatif terhadap banyak kebenaran.
Mahatma Gandhi pun seirama dengan mendeklarasikan bahwa semua agama, entah Hinduisme, Buddhaisme, Yahudi, Kristen, Islam, Zoroaster, maupun lainnya adalah benar. Dan konsekuensinya, kebenaran ada dan ditemukan pada semua agama. Agama-agama itu diibaratkan dalam nalar pluralisme Gandhi, seperti pohon yang memiliki banyak cabang atau many, tapi berasal dari satu akar atau dewan. Nah, akar yang satu itulah yang menjadi asal dari orientasi agama-agama. Karena itu, mari kita memproklamasikan kembali bahwa pluralisme agama sudah menjadi hukum Tuhan atau sunatullah yang tidak mungkin berubah. Dan karena itu, mustahil pula kita melawan dan menghindari. Sebagai muslim, kita tidak punya jalan lain kecuali bersikap positif dan optimistis dan menerima pluralisme agama sebagai hukum Tuhan. Nah, untuk pandangan yang selanjutnya ini, pandangan dari agama Islam. Majelis Ulama Indonesia melalui fatwanya tanggal 29 Juli 2005 juga telah menyatakan bahwa paham pluralisme agama bertentangan dengan Islam dan haram umat Islam memeluk paham ini. MUI mendefinisikan pluralisme agama sebagai suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa harus agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Dr. Anis Malik Toha, pakar pluralisme agama, yang juga Rois Syuriah NU Cabang Istimewa Malaysia, mendukung fatwa MUI tersebut dan menyimpulkan bahwa pluralisme agama memang sebuah agama baru yang sangat destruktif terhadap Islam dan agama-agama lainnya. 36 sebelum MUI mengeluarkan fatwa tentang haramnya paham pluralisme agama, penyebaran ini di Indonesia sudah sangat meluas. Jika ditelusuri, sebenarnya sebagian benihnya sudah ditabur sejak zaman penjajahan Belanda dan merebaknya anggota kelompok teosofi. Namun, istilah pluralisme agama atau pengakuan seorang sebagai pluralis dan konteks teologi bisa ditelusuri pada catatan harian Ahmad Wahib, salah satu perintis gerakan Islam liberal di Indonesia, di samping Dawam Raharjo dan Johan Effendi. Untuk yang selanjutnya adalah aspek yang ada di Integres Bangsa Indonesia. Nah, Integres Bangsa Indonesia ini bisa diartikan juga integrasi nasional. Dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu 1. Aspek politik atau integrasi politik. Yang kedua, aspek ekonomi atau integrasi ekonomi yang saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergis. Dan yang ketiga, aspek sosial budaya atau integrasi sosial budaya hubungan antara suku. Perkenalkan, nama saya Irfan Dimas Mulyana. Kali ini saya akan menjelaskan faktor tentang penghambat integrasi bangsa Indonesia dan faktor pendukung atau pembentuk integrasi bangsa Indonesia. Faktor penghambat integrasi bangsa Indonesia. Apa saja sih faktor-faktor pembentuk atau pendukung integrasi bangsa Indonesia? Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang menyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, adanya ancaman dari luar negeri yang menyebabkan munculnya semangat nasional dari kalangan bangsa Indonesia. Yang kelima, penggunaan bahasa Indonesia. Yang keenam, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa Indonesia, bahasa dan tanah air Indonesia. Yang ketujuh, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Yang kedelapan, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas dan toleransi agama yang kuat.
9. Adanya rasa senasib penanggulangan akibat penderitaan penjajahan. Yang ke-10, adanya rasa cinta tanah air, solidaritas dan toleransi agama yang kuat. Yang 9. Adanya rasa senasib penanggulangan akibat penderitaan penjajahan. Yang ke-10, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Itulah faktor pendukung atau pembentuk integritas bangsa Indonesia saat ini.